Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat pada hari ini, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang diberkahi Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai teori selanjutnya, yaitu tentang Viktor Frankl, teori dari Viktor Frankl yang terkenal dengan logoterapinya, yaitu makna hidup dan kepribadian yang sehat. Baik teman-teman, kita lihat di sini bahwa logoterapi itu merupakan sebuah terapi atau treatment yang dahulunya diciptakan oleh Viktor Frankl untuk manusia atau individu yang mengalami krisis pemaknaan hidup, begitu ya. Nah, adapun logoterapi itu sendiri diambil dari kata logos, yakni makna atau meaning, dan ruhani spiritual. Logoterapi ditopang oleh filsafat hidup insight mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi spiritual selain dimensi somatis, dimensi psikologis, dan dimensi sosial pada eksistensi manusia, serta menekankan pada makna hidup dan kehendak untuk hidup bermakna sebagai potensi manusia. Sebagaimana kita lihat di ceritanya, Viktor Frankl itu melihat banyaknya kesenjangan atau adanya kejanggalan pada saat uh, ia menjadi psikiater atau psikolog begitu ya di sebuah camp Nazi pada Perang Dunia Kedua. Beliau melihat di sana banyaknya penderitaan, banyaknya pembunuhan, banyaknya orang-orang yang memang menjadi menderita dikarenakan banyak yang terbunuh di sekitar mereka. Dan mereka sendiri pun terancam untuk mati keesokan harinya. Akan tetapi dia melihat bahwa kelompok orang tersebut tidak sepenuhnya mengalami penderitaan yang mendalam. Karena ada kelompok orang tertentu yang justru mendapatkan kebahagiaan meski dalam kondisi yang sempit seperti itu ya, kondisi yang menderita seperti itu. Hal ini yang menjadikan Viktor Frankl tertarik untuk mengkaji mengenai logoterapi. Bagaimana seorang manusia bisa menjadi bermakna bahkan di saat yang sulit sekalipun. Kita melihat di sini bahwa Viktor Frankl mengambil adanya karakteristik eksistensial atau bagaimana manusia mengaktualisasikan dirinya dalam logoterapi. Menurut Viktor Frankl, ada 3 hal besar yang harus dilihat, dicermati. Pertama, adanya dalam hal aspek keruhanian atau spirituality, gitu ya, bahwa ternyata ada yang disebut dengan sifat ketuhanan, tapi bukan mesti harus Tuhan yang dianut oleh orang-orang beragama. Jika kita lihat di sini, spirituality juga bisa dimaknakan oleh orang-orang yang non-agamis, yang tidak memahami atau mengakui adanya Tuhan, dengan melihat adanya ekosistem yang berjalan di semesta alam dengan keteraturan. Dia memandang bahwa itu adalah spirit kerohanian. Di samping itu memang untuk orang-orang yang menganut agama, melihat bahwa spirituality tentu saja ada kaitannya dengan kebutuhan kita terhadap Tuhan, gitu ya. Bagaimana adanya zat yang memang tempat kita bergantung, begitu ya. Jadi dalam kerohanian di sini kita bisa melihat ternyata ada 2 aspek. Pertama, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan sekalipun memiliki sifat kerohanian, begitu ya. Dan orang-orang yang memiliki ketuhanan atau memang orang-orang yang agamis. Selanjutnya, kita bisa melihat adanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih bahagia ataupun tidak. Jadi kebebasan adalah aspek atau unsur yang ada di dalam diri manusia yang bisa ditunjukkan dalam kondisi apapun, meskipun dalam atau pada saat menderita. Lalu yang ketiga adalah penghayatan yang diambil dari eksperimental, apa yang dia alami, apa yang dia saksikan, yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi sifatnya sangat individualistik dan unik, gitu ya, sangat personal, ya. Jadi ketiga hal ini merupakan karakteristik eksistensi manusia dalam logoterapi. Kemudian terdapat 3 asumsi dasar yang diambil oleh Viktor Frankl dalam hal menemukan makna hidup. Yang pertama adalah freedom of will, yakni kebebasan bersikap dan berkehendak. Kita lihat di sini bahwa
Frankl sangat menantang pendekatan-pendekatan psikologi atau psikiatri yang menyatakan kondisi manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh insting-insting biologis atau konflik masa kanak-kanak atau sesuatu kekuatan dari luar lainnya. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan pendekatan-pendekatan seperti misalnya psikoanalitik atau behavioristik. Frankl di sini lebih banyak pada pendekatan humanistik, gitu ya, dan eksistensial. Kemudian, meskipun kondisi luar tersebut mempengaruhi kehidupan, namun individu bebas memilih reaksi dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Jadi teman-teman, kita bisa melihat di sini bahwa dalam freedom of will, kita punya kehendak bebas, artinya kita punya kemampuan untuk memilih perilaku apa yang akan kita tunjukkan dalam menghadapi suatu tekanan tertentu, suatu kondisi tertentu. Apakah kita akan menolaknya atau menghadapinya, gitu ya? Apakah kita memaknainya dengan penderitaan atau kebahagiaan? Kemudian manusia memang tidak akan dapat bertahan dan mampu menghilangkan kekuatan-kekuatan luar tersebut, tetapi bebas memilih sikap untuk menghadapi, merespon, dan menangani kekuatan tersebut. Artinya, lingkungan mungkin tidak bisa kita rubah, akan tetapi bagaimana kita meresponnya itu adalah sepenuhnya kehendak kita. Itu adalah sepenuhnya kekuatan dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa memilih respon apa yang ingin kita tunjukkan pada lingkungan, pada suatu kondisi. Manusia harus menghargai kemampuannya dalam menghadapi sikap untuk mencapai kondisi yang diinginkannya. Artinya manusia juga harusnya menghargai dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, sehingga dia tahu apa yang akan dia ambil, sikap apa yang dia ambil dalam suatu kondisi tertentu. Manusia tidak sepenuhnya dikondisikan dan ditentukan oleh lingkungannya, namun dirinya lah yang lebih menentukan apa yang akan dilakukan terhadap berbagai kondisi itu. Dengan kata lain, manusialah yang menentukan dirinya sendiri. Oke, itu adalah salah satu dari 3 asumsi dasar, yaitu freedom of will. Selanjutnya kita bisa melihat di sini adanya will to meaning, kehendak untuk hidup bermakna. Maksudnya, kebutuhan manusia untuk terus mencari makna hidup untuk eksistensinya. Jadi memang kodrat kita lah untuk selalu senantiasa mencari makna hidup dalam rangka mewujudkan eksistensi diri. Semakin individu mampu mengatasi dirinya, maka semakin ia mengarah pada suatu tujuan, sehingga ia menjadi manusia yang sepenuhnya. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata tujuannya adalah menjadi manusia yang seutuhnya atau sempurna, kesempurnaan. Menuju kesempurnaan itu tentu saja dengan cara mencari makna hidup terus-menerus sepanjang hidupnya. Arti yang dicari tersebut memerlukan tanggung jawab pribadi karena tidak seorang pun bisa memberikan pengertian dan menemukan maksud dan makna hidup kita selain diri kita sendiri. Artinya kita juga punya kehendak bebas untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan memberikan pengertian dan makna hidup untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, keinginan untuk hidup yang bermakna ini merupakan motivasi utama yang terdapat pada manusia untuk mencari, menemukan, dan memenuhi tujuan dan arti hidupnya. Sehingga manusia dalam will to meaning memiliki kebebasan yang memang sepenuhnya milik kita sendiri, sangat unik, sangat personal yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi, hanya diri kita yang mampu mengendalikannya. Selanjutnya, yang ketiga, asumsi dasarnya adalah meaning of life atau makna hidup itu sendiri. Makna hidup ialah pengalaman yang didapatkan dengan cara merespon lingkungan, menemukan dan menjalankan tugas dari kehidupan yang unik, dan dengan membiarkan dirinya mengalami sendiri dengan atau tanpa Tuhan. Pada beberapa orang, pencarian makna hidup bisa berakhir dengan keputusasaan. Keputusasaan dan kehilangan makna hidup ini merupakan neurosis, dan Frankl menyebut kondisi ini menjadi 2 bagian atau 2 bentuk. Pertama ada noogenic neurosis. Sebutan ini bermakna bahwa neurosis ini berbeda dengan yang disebabkan oleh konflik psikologis dalam individu. Dan noogenic neurosis, yakni menggambarkan perasaan tidak bermakna, hampa, tanpa tujuan, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini berada dalam kekosongan eksistensial atau eksistensial vakum. Tetapi Frankl menyatakan bahwa kondisi tersebut lumrah terjadi di zaman modern ini. Jadi ternyata menurut Frankl bahwa pada zaman modern ini terdapat banyak orang-orang yang memiliki kehilangan makna hidup. Dia tidak mengetahui kembali apa
yang menjadi tujuan hidupnya dan bagaimana dia mengartikan setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Jadi itu yang disebut dengan eksistensial vakum, gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan sifat atau karakteristik makna hidup. Teman-teman, di sini sifat atau karakteristik makna hidup itu ada 3 macam. Pertama, sifatnya unik, pribadi, kontemporer. Yakni tugas setiap orang adalah untuk memahami bahwa tidak pernah ada seseorang serupa dirinya. Betul-betul apa yang dialami pada saat mulai dari kelahiran, apa yang dialami pada saat kecil hingga dewasa, tidak ada satupun yang sama di antara kita. Gitu ya. Jadi sifatnya memang makna hidup ini unik, pribadi, dan kontemporer. Yang kedua adalah spesifik atau nyata. Tidak harus abstrak, misalnya kita bisa melihat matahari terbit, kita bisa memaknai bahwa itu adalah suatu kebahagiaan. Senyuman anak, misalnya itu adalah suatu kebahagiaan. Atau menyaksikan anak yang sakit, itu adalah suatu penderitaan. Jadi sifatnya adalah spesifik atau nyata. Dan sebagainya, yang mungkin sering sekali kita alami setiap hari, tanpa kita sadari. Kemudian, sifat atau karakteristik dari makna hidup yang ketiga adalah memberikan arahan atau pedoman kegiatan dan menantang untuk dipenuhi. Jadi bagaimana ternyata makna hidup itu adalah memberikan suatu arahan. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kemana kita akan bertujuan, begitu ya. Dan kita harus memenuhi itu. Sehingga dalam pemaknaan hidup ada tujuan yang harus dicapai, diraih. Ya, tentu saja kalau kita melihat tadi bahwa tujuan itu adalah menjadi manusia yang sempurna. Nah, menurut Viktor Frankl, ada 6 komponen yang menentukan berhasilnya seseorang dalam melakukan perubahan dari penghayatan hidup tidak bermakna menjadi hidup yang bermakna. Yang pertama adalah adanya pemahaman diri atau self-insight. Teman-teman, pemahaman diri itu adalah untuk meningkatkan kesadaran atas buruknya kondisi diri pada saat ini dan keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Tentu saja pada saat pemahaman diri kita menjadi sadar apa yang sedang terjadi pada diri kita menerima diri kita apa adanya dan kita ingin merubah itu, kondisi itu. Kemudian selanjutnya adalah makna hidup itu sendiri, di mana nilai-nilai penting dan sangat berarti bagi kehidupan pribadi seseorang yang berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi dan pengarah kegiatan-kegiatannya. Kemudian adanya pengubahan sikap, changing attitude. Dari semula yang bersifat negatif dan tidak tepat menjadi mampu bersikap positif dan lebih tepat dalam menghadapi masalah, kondisi hidup, dan musibah yang tidak terelakkan. Kemudian adanya keikatan diri, self-commitment. Komitmen individu terhadap makna hidup yang ditemukan dan tujuan hidup yang ditetapkan. Jadi bagaimana kita menjadi sadar apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita menghayati setiap detiknya dari perjalanan hidup kita. Kalau kita lihat cerita dari Viktor Frankl dalam memandang bagaimana para napi di kalangan Nazi pada saat itu, dia melihat bahwa tujuan hidup dari para Nazi itu sehingga mereka bahagia menghadapi tiang gantungan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Mereka menyadari bahwa hidupnya berguna pada saat kemarin-kemarin sebelum mereka menjadi napi. Bahkan pada saat menjadi napi pun mereka merasakan bahwa mereka mendapati bahwa penderitaan itu adalah makna hidup yang baik. Bahwa pada saat mereka menderita semua dosa-dosa mereka terhapuskan, mereka merasa bahwa mereka berguna satu sama lain, saling support begitu ya, dan tetap memiliki manfaat bagi yang lain yang sama-sama menderita. Itu adalah makna hidup yang mereka dapati sehingga mencapai atau berjalan ke tiang gantungan mereka hadapi dengan senyuman. Selanjutnya adalah kegiatan terarah, directed activities. Upaya-upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja berupa pengembangan potensi-potensi pribadi, yakni bakat, kemampuan, dan keterampilan yang positif serta pemanfaatan relasi antar pribadi untuk menunjang tercapainya makna dan tujuan hidup. Serta dukungan sosial atau social support, yakni hadirnya seseorang atau sejumlah orang yang akrab, dapat dipercaya dan selalu bersedia memberi bantuan pada saat-saat yang diperlukan.
Jadi pada saat apabila keenam aspek atau 6 komponen ini terpenuhi, maka penghayatan kehidupan dari yang tidak bermakna akan menjadi bermakna, akan lebih efektif gitu teman-teman ya. Apabila keenam ini bisa kita dapatkan, kita lakukan gitu ya. Oke. Kemudian ada 5 langkah untuk menemukan makna hidup menurut Viktor Frankl. Pertama adalah pemahaman pribadi, self-evaluation, di mana pada pemahaman pribadi itu terdapat 3 aspek penting. Yakni pertama mengenali keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan pribadi, penampilan, sifat, bakat, pemikiran, dan kondisi lingkungannya, seperti keluarga, tetangga, teman sekerja. Jadi dia bisa mengenali apa yang menjadi potensi dirinya, kelebihan dirinya, ataupun kekurangan dirinya. Yang kedua adalah menyadari keinginan-keinginan masa kecil, masa muda, dan keinginan-keinginan sekarang, serta memahami kebutuhan-kebutuhan apa yang mendasari keinginan-keinginan tersebut. Jadi pada saat kecil dia menyadari bahwa dirinya itu punya mimpi untuk apa, lalu masa mudanya apa, lalu apa yang ingin sekarang ia wujudkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah merumuskan secara lebih jelas dan nyata hal-hal yang diinginkan untuk masa mendatang dan menyusun rencana yang realistis untuk mencapainya. Itu adalah pemahaman pribadi atau self-evaluation. Selanjutnya adalah bertindak positif. Dalam bertindak positif ada 3 pula aspek yang harus dipenuhi. Pertama, pilih tindakan-tindakan nyata yang benar-benar dapat dilaksanakan secara wajar tanpa memaksakan diri. Jadi tidak berlebihan atau lebay gitu ya bahasanya. Yang kedua ada perhatikan reaksi-reaksi spontan dari lingkungan terhadap usaha untuk bertindak positif. Gitu ya. Yang ketiga, besar kemungkinan usaha bertindak positif mula-mula seseorang rasakan sebagai tindakan yang berpura-pura, terpaksa, begitu ya, bersandiwara. Tetapi jika dilakukan secara konsisten, tindakan-tindakan positif tersebut akan menyatu dengan dirinya, akan menjadi kepribadiannya, kemudian menjadi bagian dari kepribadian, begitu ya. Contoh-contoh tindakan positif antara lain mudah untuk memuji orang lain, menyampaikan salam, memberikan senyuman, mau menolong dengan sukarela, atau sering memberikan hadiah kecil seperti makanan, kue, dan lain-lain. Itu akhirnya dari awalnya terpaksa menjadi suatu kebiasaan yang baik, teman-teman ya. Kemudian, pengakraban hubungan. Langkah awal dalam menjalin suatu hubungan adalah sebagai berikut. Pertama, mulailah dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan hubungannya dengan kehidupan seseorang seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan tetangga. Kemudian berperan serta dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih. Lalu lebih banyak memberi daripada menuntut dari orang lain. Lalu menghindari tindakan negatif yang sering menggagalkan hubungan akrab tersebut, yaitu pertama mementingkan diri sendiri misalnya, menuntut hal-hal yang berlebihan dari teman, menguasai teman, menyalahgunakan janji dan kepercayaan teman, serta lebih banyak memuji daripada mengkritisi, menilai buruk dan meremehkan orang lain. Gitu teman-teman. Jadi cobalah untuk melakukan hal-hal tersebut dalam proses mencari makna diri, makna hidup. Oke, kemudian menurut Viktor Frankl terdapat skema proses penemuan makna hidup, gitu ya. Ujungnya adalah happiness, kebahagiaan. Jadi teman-teman, happiness atau kebahagiaan itu adalah akibat dari proses pencarian makna diri yang efektif. Jadi itu adalah sebagai rewardnya itu happiness. Pertama, berawal dari pengalaman-pengalaman yang tragis, misalnya tragic event. Misalnya tadi orang-orang yang tinggal di camp Nazi ya. Kemudian muncullah penghayatan tak bermakna, ada meaningless life. Kemudian pada saat itu dia mulai mencari bagaimana siapa dirinya, bagaimana dirinya, apa yang sudah dia capai. Nah dari sini, dari yang tadinya meaningless life, muncullah self insight. Dia merasakan, dia mulai mengenal dirinya perlahan-lahan, apa yang sudah dia alami dan sebagainya. Dan kemudian ada penemuan makna dan tujuan hidup, finding meaning and purpose of life. Jadi
Bagaimana akhirnya pada saat pemahaman dirinya sudah dia capai, dia menemukan makna hidupnya dan tujuan hidupnya. Dia mulai memaknai bahwa kemarin-kemarin sebelum dia di Camp Nazi, dia adalah seseorang yang berguna, maka hari ini pun dia akan menjadi orang yang berguna. Meskipun hanya hal kecil, sebatas hanya memotivasi sesama orang-orang yang berada di Camp Nazi itu sendiri. Hal ini kemudian bisa mengubah sikapnya, bagaimana dia mulai memiliki persepsi yang baik pada apa yang terjadi dalam hidupnya, changing attitude, begitu ya. Kemudian dia mulai masuk ke dalam keikatan diri atau self commitment. Pada saat ini dia merasakan bagaimana dia harus memiliki keikatan diri, bagaimana dia mulai harus tahu apa tujuan hidupnya yang sebenarnya ingin dia capai, bagaimana dia memaknai hidupnya dan sebagainya. Kemudian kegiatan terarah dan penemuan makna hidup. Jadi apapun yang dia alami pada saat itu menjelang hari kematiannya mungkin yang mungkin tidak dia ketahui kapan akan digantung, begitu dihukum gantung atau dibunuh begitu ya. Dia melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang membahagiakan meskipun dalam kondisi yang sempit. Dan hal inilah yang membuat hidupnya kemudian menjadi bermakna. Yang tadinya meaningless life menjadi meaningful life. Dan akhirnya kebahagiaan hakiki dia capai. Itu makanya orang-orang tersebut menghadapi tiang gantungan dengan berbahagia. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup. Pertama adalah kehidupan keagamaan dan filsafat sekuler. Tadi Ibu sudah mengatakan di awal pertemuan bahwa keagamaan atau spirituality itu sebetulnya bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki memiliki Tuhan, objek Tuhan secara real, tetapi juga orang-orang yang mungkin tidak mengakui adanya Tuhan. Menurutnya, kehidupan beragama itu adalah, dan filsafat sekuler itu adalah bahwa kebahagiaan itu adalah di mana adanya ekosistem semesta alam gitu ya, ini bukan semesta alam. Ekosistem semesta alam itu bersatu padu dengan keharmonisan, dengan keteraturan yang baik, yang dinamis. Sedangkan menurut orang-orang yang memiliki agama memandang bahwa Tuhan dan agama adalah sumber hidup beragama. Tuhan dan agama adalah sumber kebahagiaan, adalah sumber cara dia mendapatkan makna hidup dan mencapai kebahagiaan. Pekerjaan, pada pekerjaan juga memiliki pengaruh untuk mendapatkan kebermaknaan hidup. Aktivitas kerja ini tidak terbatas pada lingkup dan luasnya pekerjaan, akan tetapi bagaimana individu bekerja sehingga dapat memenuhi tuntutan hidupnya. Bekerja merupakan salah satu bentuk eksistensi individu yang dapat diwujudkan pada sesama. Jadi pada pekerjaan juga adalah salah satu pintu atau faktor dalam rangka mencari kebermaknaan hidup, begitu ya. Lalu cinta pada sesama. Cinta dapat menjadikan manusia mampu melihat nilai-nilai kehidupan. Kemampuan melihat nilai ini membuat batin manusia menjadi kaya. Memperkaya batin sendiri merupakan salah satu unsur yang membentuk makna hidup. Jadi kita lihat kembali tadi ya kasus Nazi tadi, bagaimana orang-orang yang di camp Nazi tadi mengupayakan adanya connecting people gitu ya. Jadi sama-sama memiliki cinta pada sesama, kepedulian pada sesama sebagai bentuk mencari memperoleh makna hidup. Oke. Selanjutnya ada sumber-sumber kebermaknaan hidup. Sumber-sumber kebermaknaan hidup itu ada 3. Pertama adalah creative values, nilai-nilai kreativitas. Nilai kreatif dapat dialihkan dengan bekerja dan berkarya serta melaksanakan tugas dengan keterlibatan dan tanggung jawab penuh pada pekerjaan. Makna hidup bukan terletak pada pekerjaannya, akan tetapi lebih kepada bagaimana sikap dan keterlibatan individu dalam kegiatan tersebut. Jadi ternyata memang sangat unik dan sangat personal ya teman-teman semua ya, bagaimana dia menghayati pekerjaan tersebut, bagaimana dia menghayati karya-karya tersebut itu sangat personal, tidak dimiliki oleh orang lain gitu ya, hanya kita yang memahaminya. Kemudian ada experiential values atau nilai-nilai penghayatan, di mana nilai-nilai penghayatan dapat diperoleh dengan meyakini dan menghayati kebenaran, kebajikan, keindahan, keadilan, keimanan, dan nilai-nilai lain yang dianggap berharga. Salah satunya adalah dengan mencintai seseorang dengan sepenuhnya, keadaan seorang yang dicintai seperti apa adanya, serta memahami kepribadiannya dengan penuh pengertian. Jadi nilai-nilai penghayatan tersebut sangat personal, lagi-lagi sangat personal dan unik ya. Itu sangat subjektif sifatnya.
Kemudian yang ketiga adalah attitudinal values atau nilai-nilai sikap. Nilai ini sering dianggap paling tinggi di dalam menerima kehilangan kita terhadap kreativitas, kehilangan pekerjaan, cinta kasih, manusia tetap bisa mencapai makna hidupnya melalui sikap dirinya terhadap apa yang sedang dialami. Bahkan manusia masih bisa bangkit dari musibah yang tidak dapat dielakkan lagi selama dia menyikapinya secara tepat. Begitu ya. Seperti tadi ya, dia sudah mau mati besoknya, tapi dia bisa menyikapi dengan positif dan baik. Sehingga pada akhirnya kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang disampaikan oleh Viktor Frankl adalah pertama, kebahagiaan adalah ganjaran atau akibat dari menjalankan hidup yang bermakna, dan kekayaan dan kekuasaan adalah alat atau media untuk menunjang kegiatan bermakna asal digunakan dengan benar. Itu adalah media untuk mencapai kebahagiaan atau mencari makna hidup untuk mencapai kebahagiaan. Oke. Baik teman-teman semua, Ibu rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Silahkan menuliskan komentar di bawah sebagai respon dari apa yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.